Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita kembali bersyukur atas anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 73 tentang pergumulan dan pengharapan dari seorang pemazmur yang bernama Asaf. Ayat 21 sampai ayat 23 dikatakan demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara-saudara, inilah yang dialami oleh Asaf. Kalau kita perhatikan dan kita simak sedikit saudara-saudara, ini mirip dengan teka-teki dari Simpson. Simpson berkata, dari yang kuat keluar manisan. Artinya apa saudara-saudara dari hubungannya dengan apa yang dialami oleh Asaf, saudara-saudara? Dalam pergumulan batin yang hebat, dalam cobaan yang hebat saudara-saudara, dia mengalami restorasi, dia mengalami pemulihan, dia dibangkitkan kembali setelah hampir-hampir dia jatuh, setelah hampir-hampir dia terjerumus jatuh untuk ikut, bahkan seolah-olah mau tukar tempat dengan orang fasik, kurang lebih seperti itu saudara-saudara. Tetapi sekarang dia mengalami pemulihan, dia mengalami restorasi yang luar biasa. Dia berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat. Saudara-saudara, memikirkan kecemburuan kepada orang-orang fasik adalah satu hal perbuatan yang bodoh. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, bahwa Tuhan selalu mengerti kehidupan kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan kasih karunia sehingga kita tidak jatuh ke dalam kebodohan-kebodohan yang tidak perlu. Seringkali kita melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang bodoh. Misalnya saudara-saudara, Daud, dia akui di dalam kitab 2 Samuel, saudara-saudara, 2 Samuel pasal yang ke-24, ketika dia menghitung tentara Israel, orang Israel dengan caranya sendiri, lalu berdebar-debarlah hatinya. Lalu dikatakan ayat 10, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa sering kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh di dalam tanda kutip di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat saudara-saudara bagaimana anugerah Tuhan kepada Daud dan juga kepada pemazmur. Dengan satu syarat, saudara-saudara, aku tetap di dekatmu, kata pemazmur dalam Mazmur pasal 73 tadi. Saudara-saudara, walaupun dia merasa mengaku dirinya seperti hewan, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kanan. Saudara-saudara, ketika kita tetap berada di dekat Tuhan, merasa dalam keadaan kebodohan kita, merasa dalam ketidaktahuan, dalam ketidakmengertian kita, di sini kita melihat saudara-saudara, tangan kanan Tuhan memegang aku, kata Daud. Saudara-saudara, kita bersyukur kita memiliki Yesus. Dalam kitab Ibrani disebut seperti seorang imam besar yang menaruh belas kasihan. Di dalam kitab Ibrani kita melihat
pasal yang ke-5, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, ayat yang ke-7 kemudian dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan ayat yang ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudara, Yesus adalah imam besar kita yang menaruh belas kasihan dan yang mengerti siapa kita. Sebutkan, ia harus dapat memahami orang-orang yang jahil, orang-orang sesat, dan lain sebagainya. Termasuk memahami segala kebodohan-kebodohan yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi hanya satu kuncinya, tetaplah dekat dengan Tuhan. Jangan pernah mau menjauhkan diri di hadapan Tuhan. Ada kalanya kita memang melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, yang tidak perlu, yang tidak berguna, yang mendukakan hati Tuhan. Ada kalanya juga pemikiran-pemikiran kita menjadi seperti pemikiran yang begitu bodoh menurut ukuran Tuhan, saudara-saudara. Tetapi tetaplah dekat dengan Tuhan, dan kita akan melihat restorasi dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa mengangkat kita, memegang kita tetap berada di dalam jalan yang benar. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.